Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa dapat melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran, kesempatan dan semangat, kesenangan dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, serta Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkannya sehingga kita menjadi orang yang semakin beriman, semakin bertakwa, dan semakin diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah, walaupun hari ini kita belajar secara online, tidak secara langsung, akan tetapi belajar tetaplah belajar. Bagaimanapun caranya, apapun caranya, selama kita sungguh-sungguh, selama kita serius, selama kita ikhlas dalam mengikuti belajar tersebut, maka tetap dinyatakan sebagai menuntut ilmu. Karena Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan, barang siapa mengerahkan kemampuannya, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu dengan cara apapun. Di sini Nabi menyebutkan kata yaltamisu. Yaltamisu itu artinya mencari ilmu bagaimanapun caranya. Bisa langsung, bisa lewat online, bisa dengan mendengar, bisa dengan membaca, apapun caranya. Selama itu belajar, maka Allah akan berikan balasan, yaitu kemudahan bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita menjaga sikap kita dalam belajar untuk selalu ikhlas, bersungguh-sungguh, serius mengikuti pembelajaran.
dan hendaklah kita menyimak penjelasan yang akan disampaikan, lalu mencatat apa-apa saja yang kita dengar, apa-apa saja yang kita pahami, kita catat. Karena yang demikian itu adalah bentuk kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu dan belajar. Ahibati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang akan kita bahas pada kesempatan di hari ini. Baik, silakan kalian buka buku Tauhid. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita akan membahas terlebih dahulu atau memurojaah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas marotibul imani bil qadri, tingkatan keimanan kepada takdir. Tingkatan iman kepada takdir. Ada 4 tingkatan terkait dengan iman kepada takdir. Dan tingkatan ini kaitannya dengan takdirnya. Ya, kaitannya dengan takdirnya. Yang pertama adalah ilmu. Maksudnya adalah meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jalla memiliki ilmu atas segala sesuatu secara umum dan secara terperinci. Allah punya ilmu yang meliputi segala yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi, secara umum, secara terperinci. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki ilmu yang terkait dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Itu Allah punya ilmunya. Allah tahu tentang itu. Bahkan segala sesuatu yang tidak terjadi, Allah tahu. Kalau sesuatu itu menjadi terjadi, apa dampaknya. Jadi Allah tahu nih, ini sesuatu yang gak akan terjadi nih. Ya, ini sesuatu yang gak akan terjadi. Namun kalau ini terjadi, apa dampaknya? Allah Subhanahu wa taala telah tahu. Ini menunjukkan betapa luas keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Keimanan tentang hal ini harus kita miliki, karena yang demikian itu termasuk iman kepada takdir. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dalam surat At-Talaq ayat 12. Dan sesungguhnya Allah betul-betul mengetahui segala sesuatu dengan secara umum dan secara rinci. Karena ahata di sini artinya meliputi, menyeluruh, mencakup keseluruhan. Taib. Kemudian dalam hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bagaimana keadaan anak-anak orang kafir yang meninggal di saat masih kecil. Apakah dia menjadi ahli surga atau wal'iyadzubillah dia menjadi ahli neraka? Lihat jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lamu bima kanu amilina idza khalaqakum khalaqahum. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan oleh anak-anak orang kafir kalau mereka diciptakan atau mereka hidup sampai dewasa. Ya, karena kan secara umum anak itu kan suci, ya. Anak itu fitrah, masih fitrahnya suci. Sehingga kalau dia meninggal dunia, bagaimana nih? Kita manusia hanya bisa menghukumi secara umum. Namanya anak kecil, masih suci. Maka dia nggak punya dosa. Sehingga ya menurut kita, pendapat manusia, dia masuk surga. Kan seperti itu. Tapi entar dulu, ini anak adalah anak orang kafir. Bapak dan ibunya kafir. Apakah bisa dia masuk surga? Nah, kebingungan ini ditanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Allah itu tahu kalau ini anak ya, tidak meninggal ketika masih kecil dan dia hidup sampai dia tua. Allah tahu apa yang akan dikerjain nih sama anak tersebut. Masih ingat kisahnya Nabi Musa? Ya. Di mana Nabi Musa mengikuti seorang nabi yang lain. Ketika Nabi Musa bertemu dengan orang saleh, yaitu Khidir, ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan apakah Khidir itu nabi. Maka pendapat yang kuat itu adalah bahwasannya Khidir adalah orang yang soleh, bukan seorang nabi. Salah satu kejadian ketika Nabi Musa mengikuti Khidir, yaitu keduanya bertemu dengan seorang anak. Lantas apa yang dilakukan oleh Khidir? Anak itu dibunuh. Kemudian Nabi Musa heran, kok kayak gini? Perbuatan orang yang saya diperintahkan untuk mengikutinya. Main ngebunuh anak yang ditemui. Maka Nabi Musa pun bertanya, Aqatalta nafsan zakiyah? Kenapa engkau membunuh anak yang masih suci? Maka Khidir menjawab bahwasannya ia melakukan itu bukan atas dasar kemauannya, bukan. Tetapi karena perintah Allah. Dan Allah telah memberitahu kepada Khidir sesuatu yang belum Allah beritahukan kepada Nabi Musa. Apa itu? Bahwa anak ini kelak ketika dewasa menjadi orang yang kafir. Sedangkan kedua orang tuanya tuh orang soleh. Nah, ditakutkan, dikhawatirkan, atau bisa jadi anak ini ketika dewasa menjadi kafir,
dan menyebabkan kedua orang tuanya menjadi kafir pula. Maka dibunuh saat masih kecil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti anak kecil tersebut dengan anak yang lain. Maksudnya adalah adiknya nanti akan lahir, dan adiknya itu adalah anak yang soleh, yang dengannya kedua orang tuanya akan menjadi lebih soleh. Ini lihat ya, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu atas segala sesuatu. Kemudian tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir adalah al-kitabatu, menulis atau tulisan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah meyakini bahwasannya Allah Ta'ala telah menulis seluruh takdir makhluknya. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu Allah telah catat garisan takdirnya. Dan Allah simpan catatan takdir setiap makhluk di tempat yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Dan tidak ada sesuatu apapun, sekecil apapun, yang terluput dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap kejadian yang ada, setiap peristiwa apapun bentuknya, peristiwa besar, peristiwa sedang, peristiwa kecil, peristiwa penting, peristiwa remeh, sekedar daun yang gugur dari pohon saja, angin yang berhembus, tetesan air yang turun, seluruhnya sudah Allah catat dengan rinci dan Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Tidak ada satupun yang terluput dari catatan Allah Azza wa Jalla. Kita duduk mendengarkan pelajaran hari ini, apa yang kita tulis. Mungkin ketika nulis ada yang salah sehingga kita hapus dulu. Itu semua tidak luput dari catatan Allah. Semuanya sudah Allah catat. Kalau bahasa kitanya, sudah Allah garisin. Sebelum kita tercipta, sebelum alam semesta diciptakan, maka Allah telah mencatat takdir-takdirnya dan tidak ada yang luput darinya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada kejadian yang berlaku di bumi, wala fi anfusikun, atau yang terjadi pada diri kalian. Setiap peristiwa yang terjadi di bumi, terjadi pada diri kalian, tidaklah itu terjadi illa fi kitabin, kecuali itu semua sudah Allah tulis min qabli an nabru'aha, sebelum Allah menciptakannya, sebelum Allah membuatnya terjadi, itu sudah Allah tulis. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu kecil bagi Allah, enteng, gampang. Kalau bahasa kita mah, saking gampangnya melakukan sesuatu, kita kadang bilang, kayak gitu mah merem. Nah, itu dia. Wah, luar biasa Allah. Alam semesta yang begitu dahsyat, jumlah makhluk hidup yang begitu banyak, tapi bagi Allah mencatat setiap takdir mereka
kecil, gampang, enteng, mudah. Maha suci Allah. Betapa Allah sangat amat kuasa. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin." Setiap orang di antara kalian, kata Nabi, setiap manusia yang Allah ciptakan, illa qad kataba maq'adahu minan nari au minal jannah. Sudah Allah garisin, sudah Allah tetapkan, sudah Allah tulis. Fulan termasuk penduduk surga, fulan termasuk penduduk neraka, fulan tidak bisa masuk surga, fulan masuknya ke neraka. Itu sudah Allah tetapkan. Sebelum diciptakan udah Allah tetapkan. Artinya lah dia belum diciptain, belum juga beramal, belum juga beribadah, udah sama Allah udah ditetapin. Dia masuk surga apa masuk nerakanya udah. Makanya para sahabat pun bingung lah. Kalau udah kayak begitu, ngapain kita susah-susah untuk ibadah? Kan setiap kita udah Allah tetapkan, ini masuk surga, ini masuk neraka, yang ini selamat dari neraka sehingga bisa masuk surga, yang ini gak selamat. Itu kan udah ditetapin. Kalau gitu ngapain kita beribadah? Kalau gitu ya udahlah, kita serahin aja kehidupan kita dengan takdir yang sudah Allah gariskan. Dan kita pasrah aja lah sama takdir. Kalau emang masuk surga ya masuk surga, kalau masuk neraka ya udah masuk neraka. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak seperti itu. Salah kalau kalian beranggapan seperti itu. Yang benar, tetaplah berusaha, tetaplah beribadah, tetaplah kejar surganya Allah, dan tetaplah berusaha untuk selamat dari nerakanya Allah. Karena segala sesuatunya telah Allah mudahkan. Ya, kalau kita pengen masuk surga, ya amalkan. Kalau kita pengen selamat dari neraka, ya beribadah. Kenapa? Karena memang takdir sudah ditetapkan. Tapi apakah kita tahu kita masuk surga apa neraka? Enggak. Allah yang tahu. Nah, karena kita nggak tahu nasib kita di akhirat bagaimana, kita bisa menentukan. Kita punya kemampuan. Kita bisa memilih. Kalau memang mau masuk surga, ya lakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita malas, nggak mau beribadah, meninggalkan ajaran Islam, jangan beralasan, lah seperti inilah takdir saya. Tidak, kita nggak tahu takdir kita. Tapi seseorang malas untuk beribadah, ya karena kemauan dia sendiri. Jadi jangan nyalahin takdir. Takdir memang sudah dicatat, tapi kita nggak tahu bagaimana bentuk takdir tersebut. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena, pulpen. Kemudian Allah berfirman kepada pena tersebut, tulislah. Pena itu pun berkata, apa yang harus saya tulis wahai Allah? Maka Allah berfirman, tulis seluruh catatan takdir untuk makhluk hidup. Tulis seluruh catatan takdir untuk setiap yang diciptakan. Maka dia pun mencatat, yaitu pena tersebut mencatat segala sesuatu yang akan Allah ciptakan sampai hari kiamat. Allah catat semuanya. Ya, Allah catat semuanya.
Kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu al-masyiatu, kehendak. Maksudnya adalah meyakini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki gak akan pernah terjadi. Ini namanya kehendak Allah. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 38. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kehendak kalian itu tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Dalam surat yang lain, yaitu tadi bukan surat Al-An'am tapi surat At-Takwir ayat 29, kemudian surat Al-An'am ayat 39. Allah berfirman, perhatikan, man yasha'illahu yudhilhu. Siapa yang Allah kehendaki dia sesat, maka dia bakalan sesat. Wa man yasha' yaj'alhu ala sirati mustaqim. Dan siapa yang Allah kehendaki dia beriman, berjalan di atas jalan yang lurus, maka dia akan berjalan di atas jalan yang lurus. Artinya kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis yang masyhur, yang insya Allah setiap kita sudah hafal, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya, buat orang tersebut kebaikan, siapa yang Allah kehendaki jadi baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan dia paham agama. Lihat kehendak lagi. Allah memiliki kehendak. Dan kehendak Allah itu yang menentukan sesuatu terjadi atau tidak. Kalau Allah berkehendak akan terjadi, kalau tidak maka tidak akan terjadi. Dan segala sesuatu itu di bawah kehendak Allah. Kita manusia punya kehendak. Kita pengen A, pengen B, kan punya kehendak. Nanti hari libur saya mau jalan-jalan, itu kan kehendak. Tapi ketika hari haknya tiba, bisa terjadi kalau cuacanya lancar, ya, gak ada halangan, maka bisa terjadi keinginan dan kehendak kita tadi. Tapi kalau misalnya cuaca hujan lebat, banyak halangan di mana kita jadi sakit, maka apa yang kita hendaki tadi gak terjadi. Artinya kehendak kita manusia itu di bawah kehendaknya Allah. Ini kehendak Allah, ini kehendak kita. Kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah. Kita mau, kita berkehendak. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka gak akan terjadi. Kita gak mau dan kita gak berkehendak. Tapi kalau Allah berkehendak, maka terjadi. Kita punya kehendak, artinya kita hidup, beramal, beribadah
nggak kayak robot ya yang udah terinstal tinggal gerak, enggak. Dan robot kalau diperintahkan jalan, tidak menentang. Kita manusia, kita punya kehendak. Kalau kita mau ya kita lakukan, kalau enggak ya kita nggak akan lakukan. Kan seperti itu. Makanya kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap perbuatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena perbuatan itu kita lakukan atas kehendak kita, bukan gara-gara kita terpaksa. Nah, namun kehendak kita sekali lagi itu berada di bawah kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Siapa manusia yang pengen sakit? Gak ada yang mau. Karena sakit itu gak enak. Tapi kalau Allah berkehendak, walaupun manusianya gak mau, ya akan terjadi. Siapa yang mau kehilangan uangnya? Gak ada yang mau. Tapi kalau Allah berkehendak, hilang ya hilang. Seperti itu ahibati fillah. Kemudian tingkatan yang terakhir, al-martabatur rabi'atu al-khalqu. Tingkatan yang keempat yaitu penciptaan. Artinya adalah meyakini bahwasannya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang membuat segala sesuatu itu menjadi ada. Allah yang membuat segala sesuatu terjadi. Itu namanya al-khalaq. Dan tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membuat sesuatu menjadi ada, tidak ada yang membuat sesuatu terjadi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain Allah. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 2. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang membuat segala sesuatu menjadi ada. Allah yang membuat segala sesuatu terjadi, itu Allah. Ini dia ahibati fillah 4 tingkatan terkait iman kepada takdir. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada materi yang baru. Apa itu? At-tahdziru minal khawdi fil qadar. Peringatan dari menyelami takdir secara berlebihan. Ya. Maksudnya adalah peringatan dari meneliti, membahas perkara takdir secara mendalam dan mendetil, di mana penelitian tersebut, pengkajian tersebut tidak diimbangi dengan dalil-dalil yang sahih dan hanya mengandalkan akal pikiran manusia. Taib. Perhatikan. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi ruknun min arkanil imani kama annal qadara nizamut tauhid wal imanu bil asbabil al-musilati ila khairil qadri wa syarrihi hiya nizamu asyar'i. La yastaqimu amru din wa din bidunil imani bit tauhid wa syar'i. Wa qad akkada hadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam liman qala lahu afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala biqaulihi i'malu fakullun muyassarun amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li amali ahli sa'adati wa amma ahlus syaqawati
fayuyassaruna li amali ahli syaqawati thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna sampai fasanuyassiruhu lil usra. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk ini adalah rukun dari rukun-rukun iman. Dan takdir itu adalah aturan dalam tauhid. Dan keimanan meyakini dengan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan takdir atau keburukannya, ini termasuk aturan dalam syariat. Maksudnya adalah meyakini takdir itu merupakan perkara yang termasuk dalam tauhid. Dan itu yang akan membuat tauhid seseorang semakin kuat. Karena itu aturan dalam tauhid. Sehingga kita harus ikuti. Gak akan disebut sebagai orang yang bertauhid, orang yang tidak percaya dengan takdir. Orang yang salah pemahamannya dengan takdir pun gak bisa dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Kemudian meyakini penyebab-penyebab kepada kebaikan, kepada keburukan, ini termasuk ajaran agama. Contoh misalnya, kalau kita berbuat taat, kita akan bahagia. Nah, siapa yang pengen bahagia? Lakukan sebabnya. Apa itu? Melaksanakan ketaatan. Tapi siapa yang malah melakukan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan dan hukuman. Siapa yang gak mau dihukum, gak mau sengsara, jauhkan sebabnya. Apa? Sebab kesengsaraan yaitu maksiat. Nah, keyakinan seperti ini itu termasuk keyakinan yang harus kita miliki. Karena hal tersebut adalah ajaran dalam syariat Islam. Dan dunia perkara dunia dan juga perkara agama tidak akan bisa berjalan dengan baik jika seseorang tidak memiliki keimanan, keyakinan, tauhid, dan juga syariat Islam. Artinya, aktivitas duniawi tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau seseorang tidak bertauhid dan tidak mengikuti syariat. Perkara-perkara dunia. Contohnya apa misalnya? Contohnya adalah jual beli. Ya, muamalah duniawi. Olahraga deh yang paling kita sukai. Kalau pemain tersebut tidak memiliki tauhid, tidak mengikuti syariat Islam, apa yang terjadi? Permainan terjadi dalam keadaan curang, sehingga nggak adil, nggak baik. Permainannya jadi kotor. Kenapa? Karena nggak jujur. Permainannya nggak sehat. Kenapa? Karena berbuat curang. Akhirnya tidak berjalan dengan baik. Apalagi perkara agama. Orang yang tidak memiliki tauhid, tidak memiliki dan mentaati syariat Islam, demikian ibadahnya gak akan bermanfaat. Dan salah satu sebab seseorang memiliki tauhid, seseorang dinyatakan mengikuti syariat Islam, kalau dia
meyakini takdir, dan meyakini bahwa segala akibat itu ada sebabnya. Atau bahasanya, gak akan pernah ada asap kalau tidak ada apinya. Dan hal ini dipertegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan salah seorang sahabat yang mengatakan, ya udah kalau kayak gitu kita serahin aja hidup kita sama takdir, gak usah kita beramal. Kalau memang kita orang baik, ya kita bakalan baik. Kalau kita orang yang masuk neraka, ya kita bakalan masuk neraka. Kata Nabi ya gak kayak gitu. Itu namanya tidak bertauhid. Itu namanya gak mengikuti syariat Islam. Orang yang bertauhid dan mengikuti syariat Islam, dia akan tetap beramal, beribadah. Kalau dia penduduk surga, maka dia akan melakukan amalan-amalan penduduk surga. Tapi kalau dia gak mau melakukan amalan-amalan penduduk surga, dia malah melakukan amalan-amalannya penduduk neraka, ya dia bakalan masuk neraka. Karena akibat itu sesuai dengan sebab yang dilakukan. Jadi udahlah biarin aja, sesuai takdir, kita serahin aja, pasrah. Enggak. Itu namanya gak beriman dengan takdir. Orang yang gak beriman dengan takdir, maka dia bukan orang yang bertauhid. Dan dia bukanlah orang yang taat terhadap syariat Islam. Itu maksudnya ahibati fillah. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW tadi adalah perintah buat kita untuk tetap beramal, tetap beribadah, walaupun garisan takdir telah Allah buat. Dan Nabi melarang kita pasrah dengan takdir, gak boleh. Dan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu menjadi petunjuk bahwa itulah kehendak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada orang tersebut. Misal, kita sekarang lagi belajar, ya kan? Kita lagi belajar nih. Maka perbuatan kita saat ini yaitu belajar, ini adalah kehendak Allah buat kita. Wah, ini kalau kita renungi betapa bahagianya kita. Kenapa? Karena Allah mengabarkan lewat lisan Nabi Muhammad, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia paham agama. Nah, kita nih sekarang lagi beramal, yaitu belajar. Ini berarti sinyal buat kita bahwa inilah kehendak Allah buat kita, di mana Allah berkehendak baik buat kita. Itu maksudnya ahibati fillah. Amal perbuatan yang dilakukan manusia menjadi petunjuk bahwa itulah kehendak yang Allah inginkan terhadapnya. Wa qaddira 'alal insan wa khaliqul asbabi wa musabbabatuha wal khaliq likulli syai'in subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Dan amal perbuatan yang kita lakukan itu juga menjadi dalil bahwa itulah ketetapan takdir yang Allah berikan buat kita. Nih, kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, kita puasa. Oh, berarti itu takdir Allah buat kita. Oh, kalau begitu berarti Allah menakdirkan kita untuk menjadi ahli surga. Itu maksudnya ahibati fillah. Jadi jangan pasrah, udahlah biarin aja. Kalau saya masuk neraka ya masuk neraka, kalau masuk enggak. Kalau kita lakukan perbuatan yang baik, berarti itu takdir Allah buat kita. Berarti itu kehendak Allah buat kita. Dan yang menciptakan sebab-sebab, yang menciptakan dampaknya juga, yang menciptakan, yang membuat kita beramal soleh,
sehingga dengan demikian kita akan masuk surga. Yang menciptakan sebab, yang menciptakan dampaknya juga, itu adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan sebab. Allah yang membuat kita nih jadi beramal soleh. Dan kita jadi masuk surga, itu akibatnya. Maka Allah juga itu yang menetapkan akibat tersebut. Yang membuat sebab, yang membuat akibat adalah Allah Azza wa Jalla yang membuat segala sesuatu. Dan Allah tidak akan ditanya, kenapa Allah berbuat demikian? Karena Allah rajanya, Allah pemiliknya, Allah bebas melakukan apa saja. Karena Allah yang punya. Sebagaimana kalau kita punya barang, mau kita apain ya terserah. Tapi Allah tidak seperti manusia. Allah itu jauh dari yang namanya zolim. Allah jauh dari yang namanya kekurangan. Gak ada. Allah itu maha adil, maha baik, maha bijaksana. Maka Allah akan tetapkan pada segala hal yang Allah ciptakan sesuatu yang adil. Kemudian perlu kita catat bahwasanya takdir Allah itu adalah perkara yang rahasia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Mau dia itu malaikat yang dekat, mau dia itu nabi dan rasul, siapapun itu tidak akan pernah siapapun itu tidak akan pernah bisa melihat takdir Allah kecuali orang yang Allah izinkan. Contohnya siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Banyak garis-garisan takdir yang akan terjadi sama Allah udah dikasih tahu duluan kepada Nabi Muhammad. Contoh, kata Nabi Muhammad bahwasannya umatnya Nabi Muhammad akan terpecah belah. Di zaman Nabi Muhammad belum. Sahabat itu masih ummatan wahidatan. Umat yang masih satu, masih kompak, belum berpecah belah. Tapi kata Nabi Muhammad akan berpecah. Dan terjadi sekarang. Itu takdir Allah yang rahasia, tapi Allah sudah beritahukan kepada Nabi Muhammad. Contoh lagi, kata Nabi Muhammad, aku telah diberitahukan ciri-ciri perempuan penghuni neraka. Tapi saya belum pernah lihat zaman sekarang. Namun ini akan terjadi. Bagaimana rupanya? Yang satu kepalanya kayak punuk onta. Yang kedua perempuan berpakaian tapi telanjang. Itu belum pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Di zaman sekarang kejadian. Perempuan yang kepalanya kayak punuk onta. Itu perempuan-perempuan yang kepalanya itu disanggul. Ya. Kepalanya disanggul. Tahu ya disanggul ya? Ada benjolan di sininya nih. Rambutnya dikepel di sini. Bertumpuk. Apalagi kalau pakai kerudung kelihatan. Kayak punuk onta. Dan yang kedua berpakaian tapi telanjang. Berpakaian dengan bahan yang transparan. Berpakaian dengan warna yang sama dengan kulit. Berpakaian dengan ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Kejadian hari ini kejadian. Ini takdir yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, tapi Allah beritahukan. Namun pada dasarnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tersembunyi, rahasia, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa melihat. Mau dia malaikat, mau dia nabi, mau dia rasul, nggak akan ada yang tahu kecuali kalau Allah beritahu. Nah, kemudian di sini juga perlu kita perhatikan nih, bahwasannya ketika seseorang itu diazab sama Allah, dihukum sama Allah,
baik di dunia secara langsung ya atau di akhirat nanti, jangan pernah menyangka, jangan pernah beranggapan kalau Allah itu zolim. Kok Allah zolim banget sih? Ini makhluknya malah dimasukin ke neraka. Jangan. Kita nggak boleh beranggapan seperti itu. Kenapa? Lah yang membuat dia masuk neraka apa? Gara-gara dia tidak mau mengikuti ajaran Islam. Sudah dikasih tahu. Gurunya ada, yaitu Nabi Muhammad. Bukunya ada, yaitu Al-Quran dan hadis. Sudah dijelasin. Sudah dikasih tahu. Sudah disampaikan. Sudah diterangkan. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Ini orang malah menentang. Apakah dia menentang bukan karena kehendaknya? Enggak. Karena keinginan dia sendiri. Disuruh A, dia malah B. Disuruh jangan B, dia malah melakukannya. Itu kan kemauan dia. Maka dampaknya pun ya dia terima. Masa iya orang melakukan dosa jadi masuk surga? Kan enggak. Enggak adil kalau begitu. Tapi orang yang melakukan dosa, dampaknya ya dia masuk neraka. Itu sudah dikasih tahu kan. Tapi kalau dia masih ngeyel, ya terima akibatnya. Dan jangan menyalahkan Allah. Kenapa Allah takdirkan saya jadi ahli neraka? Nah emang kamu tahu kamu bakalan jadi ahli neraka? Kan enggak. Seharusnya kita bisa menentukan, saya nggak mau masuk neraka. Ya kalau kayak gitu lakukan kebaikan. Maka kamu akan dapat surga. Jadi jangan pernah beranggapan ketika seseorang dihukum sama Allah, ya memang sudah takdirnya dia, kasihan ya, dia jadi penghuni neraka. Tidak, ahibati fillah. Tidak begitu. Bukankah orang tersebut sebelum dia dimasukkan ke neraka punya kesempatan untuk bertaubat, untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan, untuk memperbaiki perbuatannya. Tapi sayangnya dia tidak lakukan. Sebagaimana Fir'aun ketika menjelang sakaratul mautnya baru bertaubat, tapi udah gak diterima sama Allah. Ya, udah dikasih tahu. Ya, tidak boleh zolim. Harus beribadah kepada Allah. Tapi dia mengatakan, saya kira gak ada Tuhan selain saya. Dia menganggap dirinya Tuhan. Hancurlah dia. Allah azab kelak di hari kiamat nanti. Dan jangan kira, kasihan ya Fir'aun ya, ditakdirkan menjadi penghuni neraka. Tidak ya ikhwan. Sekali lagi tidak. Dia jadi penghuni neraka ya gara-gara perbuatan dia sendiri. Lihat Umar bin Khattab. Coba. Umar bin Khattab awalnya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertaubat dan memperbaiki amal ibadahnya. Sehingga dia menjadi salah satu penghuni surga. Dia memperbaiki perbuatannya. Jadi segala sesuatu ya karena kita juga. Kalau kita mau masuk surga, lakukan perbuatannya ahli surga. Taib. Allah menyatakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 76. Wa ma dzalamnahum, lihat. Wa ma dzalamnahum walakin kanu humuz zalimun. Kami, kata Allah, itu tidak melakukan kezoliman. Kami enggak menzolimi, kata Allah. Justru mereka ini yang menzolimi diri sendiri. Makanya orang yang berbuat dosa, sejatinya dia lagi ngezolimin dirinya sendiri. Dia berbuat dosa, artinya dia mau nganterin dirinya kepada hukuman Allah Azza wa Jalla. Nah dari sini kita paham bahwasannya manusia itu punya kehendak dan punya kemampuan. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu terjadi karena kehendak dan kemampuan manusia itu sendiri. Dia pengen ini, dia punya kemampuan, dia lakukan. Jadi jangan dia
melakukan dosa. Ini kan takdir Allah lah. Itu kamu yang mau. Kamu berusaha melakukannya, itu gara-gara kamu. Inilah pemahaman yang benar, bahwasannya manusia itu punya kemampuan dan punya kehendak. Sehingga perbuatan yang dilakukan itu sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya si manusia. Sehingga manusia akan dimintai tanggung jawab. Inilah pemahaman yang benar terkait dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwasannya segala sesuatu memang sudah Allah tetapkan takdirnya. Akan tetapi segala sesuatu itu tidak ada yang tahu bagaimana bentuk takdirnya. Maka dia memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan apa yang dilakukan oleh manusia itu sesuai dengan kehendak dan kemampuannya. Dan apa yang terjadi, apa perbuatan yang dilakukan, itu adalah petunjuk bahwa itulah kehendak Allah dan itulah ketetapan Allah terhadap dirinya. Maka tidak boleh berlepas diri, bersandar, pasrah dengan takdir. Ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang keliru. Makanya kita tidak boleh memahami takdir kalau tidak sesuai dengan dalil-dalil yang benar. Dan harus disesuaikan dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat Islam. Karena dampaknya berbahaya kalau orang mempelajari takdir tetapi tidak sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Nanti bahayanya kayak gimana? Ya kayak pertanyaan sahabat tadi. Yaudah kalau kayak gitu kita pasrah aja lah sama takdir yang ada. Gak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW memperingatkan, jangan mempelajari takdir kalau tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam dalil-dalil yang sahih dan pemahaman sahabat yang benar. Karena yang demikian itu akan membuat seseorang jadi bingung. Ya, kayak tadi. Kasihan ya Fir'aun. Kenapa Allah tetapkan dia jadi penghuni neraka? Ini bahaya. Jadi suuzon sama Allah. Maka kita harus mempelajari takdir dengan benar sesuai dalil yang sahih, sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Apa sih alasannya kita mempelajari takdir itu tidak bisa sembarangan? Karena takdir itu termasuk ilmu gaib. Ya, ilmu yang tidak diketahui oleh manusia lewat akal pikiran. Karena itu rahasia Allah. Seperti apa? Seperti ruh. Ada yang tahu ruh kayak apa? Gak ada. Gambaran-gambaran yang muncul di film-film, ya, di televisi, itu hanyalah khayalan manusia. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukan. Tapi kita bisa merasakan dampak dari adanya ruh tersebut. Apa? Jasad yang masih ada ruhnya, ini bisa bergerak. Tapi kalau ruhnya sudah dicabut, maka jasad tersebut akan diam dan tidak bergerak. Kita bisa mengetahui dampak dari ruh tersebut. Tapi kita gak bakalan tahu kayak bagaimana ruh. Ya. Dia itu unsurnya seperti apa padat, apa kayak gas, apa cair. Gak tahu. Karena memang itu rahasia dan gaib. Begitu pula dengan takdir. Maka jangan memahami dengan pemahaman yang
terserah kita, seenaknya kita nggak bisa. Harus sesuai dengan dalil yang menuntunnya. Allah punya kehendak, Allah telah mencatat takdir, tapi kita nggak tahu bagaimana. Dan kita punya kehendak, kita punya kemampuan, maka lakukanlah yang baik-baik. Seperti itu, ahibati fillah. Maka sekali lagi, tidak boleh memahami dan mempelajari takdir kalau tidak diimbangi dengan dalil yang benar dan tidak diimbangi dengan pemahaman salafus soleh, karena dikhawatirkan seseorang menjadi sesat, seseorang menjadi bingung dengan ajaran yang dia pelajari semau dia sendiri. Taib ahibati fillah, ini dia pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mazhabus salafi fil qadar. Mazhabnya salaf terkait dengan takdir. Gimana sih generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam memahami takdir. Ya. Sekali lagi kita harus termotivasi bahwa kita itu adalah orang yang Allah takdirkan menjadi penduduk surga. Dengan apa? Yaitu dengan selalu melakukan ketaatan. Ingat, kalau kita melakukan ketaatan, ya, kita belajar, kita berzikir, kita berbakti kepada orang tua, kita berpuasa, kita sabar, kita lakukan itu, maka itu adalah tanda petunjuk bahwa itulah takdir dan kehendak Allah buat diri kita. Jadi kita lakukan, ya, kita lakukan, dan itu akan membuat kita semakin termotivasi, semakin positive thinking. Kalau memang benar kita adalah orang yang Allah tetapkan insya Allah sebagai penghuni surga. Baik, silahkan dicatat poin-poin pentingnya agar kalian bisa mudah murojaah pelajaran. Dibuat ringkasan, insya Allah yang demikian itu sangat membantu dalam belajar. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.